Sobat Hebat, kembali lagi nih di Weekly On Cap. Tempatnya kabar kampus terkini yang dikemas santai tetapi tetap informatif. Bersama saya, Dea Fani Natali, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Selama seminggu terakhir, banyak banget nih hal seru yang terjadi di Universitas Airlangga. Dari kegiatan kampus, agenda penting, sampai prestasi yang membanggakan. Jadi, sebelum kalian scroll medsos terus nih, yuk simak dulu berita selengkapnya. Berita pertama, sukseskan seleksi nasional, UNAIR resmi buka kick-off UTBK. UNAIR resmi membuka pelaksanaan kick-off ujian tulis berbasis komputer 2025 pada Rabu 16 April 2025. Acara tersebut menandai dimulainya rangkaian pelaksanaan UTBK di UNAIR yang akan berlangsung dari 23 April sampai 3 Mei 2025 dengan total peserta sebanyak 14.660 orang. Kegiatan ini sebagai langkah awal penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi yang berlangsung secara nasional. Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Nasih MT AKCA menegaskan bahwa UTBK bukan hanya sekedar ajang seleksi akademik, tetapi juga merupakan cerminan integritas dan juga kredibilitas institusi di mata masyarakat. Prof. Nasih juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Ia meminta seluruh panitia untuk memastikan bahwa seluruh perangkat, jaringan, dan alat tes berfungsi secara optimal untuk mendukung kelancaran ujian tanpa mengganggu peserta. Sebagai salah satu pusat UTBK yang terbaik dan terketat di Indonesia, UNAIR terus berkomitmen untuk menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan UTBK demi menghadirkan proses seleksi yang adil, aman, dan terpercaya bagi seluruh calon mahasiswa. Berita kedua, raih hibah internasional, AIIOC, perkuat mobilitas akademik dan kolaborasi transregional. Airlangga Institute of Indian Ocean Crossroads, Universitas Airlangga, mengumumkan dengan bangga bahwa Henry Luce Foundation yang berbasis di New York telah memberikan dana hibah sebesar $420.000. Hibah internasional ini untuk mendukung program pengembangan kurikulum Asia Tenggara Afrika melalui inisiatif kolaboratif yang bertajuk Southeast Asia Africa Platform yang dikoordinasikan oleh International Institute for Asian Studies. Hibah ini akan mendukung pelaksanaan program kolaboratif yang IIAS inisiasi bersama sejumlah institusi mitra utama di Asia Tenggara dan Afrika. Beberapa mitra tersebut adalah Universitas Airlangga Indonesia, Kasetsart University Thailand, University of Ghana, dan University of Dar es Salaam Tanzania, serta beberapa mitra global lainnya seperti Howard University Amerika Serikat, Leiden University Belanda, Northern Illinois University Amerika Serikat, dan Singapore University of Social Science. Berita ketiga, UNAIR dorong tembus jurnal Q1 lewat UNAIR Menulis Advanced Edition 2025. Lembaga Inovasi, Pengembangan Jurnal, Penerbitan, dan Hak Kekayaan Intelektual UNAIR kembali menunjukkan komitmennya membangun budaya menulis ilmiah melalui UNAIR Menulis Advanced Edition 2025. Kegiatan ini terlaksana selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai 17 April 2025, bertempat di Ruang Dewa Ruci, Airlangga Convention Center, Kampus Mercy UNAIR. Acara ini difokuskan pada peningkatan kualitas naskah ilmiah dosen UNAIR dengan target publikasi jurnal International Scopus Q1. Kegiatan ini khusus untuk dosen UNAIR dengan target ambisius, yaitu berhasil submit artikel ilmiah jurnal internasional bereputasi Q1. Ketua LIP JPHKI UNAIR, Profesor Haji Heri Purnobasuki, DRS MSI PhD, menyampaikan kegiatan ini bukan hanya pelatihan penulis, tetapi juga bagian dari movement institusional UNAIR untuk masuk ke dalam ekosistem publikasi global secara lebih strategis dan juga terukur. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa UNAIR tak hanya berambisi untuk masuk ke peringkat dunia, tetapi juga menyiapkan akar kuat dari dalam yang tangguh, produktif, dan siap bersaing dalam lanskap akademik global. Di balik dinamika dan kegiatan kampus yang terus berjalan, ada juga kisah-kisah inspiratif dari sobat hebat yang tak henti menorehkan prestasi. Sekarang, mari kita beri ruang untuk prestasi-prestasi tersebut. Prestasi pertama, mahasiswa kedokteran hewan Fikia
ikuti Yugo Summit 2025. Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Unair Banyuwangi kembali tunjukkan keaktifan dalam agenda internasional. Dia adalah bintang muslimah yang terpilih menjadi salah satu dari 2 delegasi perwakilan Indonesia dalam ajang Yugo Summit 2025. Kegiatan ini berlangsung mulai Jumat 4 April 2025 hingga Minggu 6 April 2025 di Hyatt Regency Resort & Spa, Cha Nang, Vietnam. Ajang tersebut mempertemukan awardee Yugo Scholarship dari Filipina, Vietnam, Pakistan, India, Kamboja, Nepal, Bangladesh, dan berbagai partner dari negara lain. Bintang Muslimah mengatakan keikutsertaan dalam konferensi internasional itu bermula saat menjadi juara 1 Yugo Writing Competition dari Innotech Foundation. Bintang mengirimkan artikel hasil riset pengabdian masyarakat Nyubrik. Mahasiswi asli Banyuwangi itu juga berkesempatan untuk memperkenalkan budaya asli dari wilayah tertimur Pulau Jawa. Udeng Banyuwangi yang Bintang bawa menjadi salah satu daya tarik oleh peserta lain. Dan pada hari terakhir konferensi, Bintang berikan udeng tersebut kepada Mr. John Wood, founder dari Yugo. Prestasi kedua, terinspirasi dari arsip, dosen FIB terpilih jadi 10 penulis terbaik UWRF. Tak hanya mahasiswa, tetapi dosen juga bisa menorehkan prestasi yang membanggakan. Seperti halnya Kuku Yuda Karnanta SSMA, dosen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Unair. Ia terpilih menjadi 10 penulis terbaik dalam seleksi program Emerging Writers Ubud Writers and Reader Festival 2025. Alasan keikutsertaan dosen sekaligus penulis itu juga tergolong unik. Kukuh mengungkapkan bahwa alasan keikutsertaannya dalam UWRF 2025 ini awalnya tidak berdasar pada niatan khusus. Bahkan, draft cerpen yang ia ajukan sebenarnya untuk ia terbitkan dalam koran cetak. Menyadari UWRF adalah salah satu ajang dengan prestis tinggi di kalangan penulis sastra, Kukuh lantas mengembangkan draft cerpen awal menjadi lebih kompleks dan menambahkan detail cerita. Lahirnya mahakarya berasal dari proses panjang, layaknya cerpen yang ia tulis untuk perhelatan UWRF 2025. Cerpen tersebut berlatar di kota Surabaya, khususnya di makam Eropa Peneleh. Rencananya, cerpen ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan terbit pada Oktober mendatang. Prestasi ketiga, alumni FISIP Unair kini kondang di kancah sastra mancanegara. Robian Abel Ramdon, alumni Ilmu Komunikasi FISIP Unair, terpilih menjadi salah satu Emerging Writers dalam Ubud Writers and Readers Festival 2025. Sebuah ajang sastra paling bergengsi di Asia Tenggara. Robi memang bukan wajah baru di dunia kepenulisan. Ia memulai sejak 2013 ketika masih duduk di bangku SMA. Bukan sekedar hobi musiman, menulis baginya adalah kerja panjang yang membutuhkan kedisiplinan. Jadi tak heran jika dari tangannya lahir karya-karya yang kerap menyentuh isu sosial dan budaya dengan gaya bertutur yang reflektif. Beberapa di antaranya bahkan menyabet penghargaan nasional, seperti cerpen Masjid di Bawah Laut pada tahun 2018, Ali Berbicara Tapi Tatapan yang Kosong pada tahun 2022, dan esai tentang Wiji Tukul dalam kritik film Dewan Kesenian Jakarta tahun 2023. UWRF 2025 sendiri adalah festival yang mempertemukan penulis dari berbagai belahan dunia untuk berbagi gagasan tentang sastra, politik, budaya, dan isu global lainnya. Tahun ini, dari 647 pendaftar, hanya 10 emerging writers yang terpilih, dan Robi menjadi salah satu di antaranya. Oke Sobat Hebat, demikian rangkuman informasi dan kabar terkini dari Universitas Airlangga minggu ini. Semoga bisa menjadi sumber inspirasi dan juga motivasi untuk kita semua. Kabar selengkapnya teman-teman bisa baca melalui website Universitas Airlangga di www.unai.ac.id/news. Saya, Dea Fani Natali, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Weekly On Cam selanjutnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa bahagia, jangan lupa tugas, dan salam Unair hebat!